invasi yang dilakukan ke Iran telah menelan biaya setidaknya 29 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 508 triliun rupiah bagi Amerika Serikat selama 74 hari sejak dimulai. Hal itu terungkap dalam pernyataan Pentagon saat rapat Subkomite Anggaran DPR Amerika Serikat bidang pertahanan pada Selasa 12 Mei 2026. So you're saying full cost of this one is $25 billion? Yeah, that's our estimate for the cost. Okay. Biaya tersebut hanya mencakup amunisi dan peralatan, belum termasuk kerusakan pada pangkalan militer, mengutip Al Jazeera. Mr. Secretary, you mentioned the nuclear aspect of Iran, and it is worth noting that every president prior to this one, including President Trump in his first term, Sebelumnya, pada 29 April 2026, Pentagon mengungkapkan bahwa perang Amerika Serikat melawan Iran telah menelan biaya sekitar 438 triliun rupiah untuk pengeluaran selama 2 bulan. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth kemudian mengatakan pihaknya akan membagikan informasi yang relevan dan diperlukan. Sebelumnya, Hegseth didesak untuk menjelaskan kapan pertanggungjawaban formal lebih lanjut mengenai biaya perang. Yang akan disampaikan kepada Kongres dan Subkomite Pertahanan DPR Amerika Serikat. Hegseth juga meminta tambahan dana kepada Kongres sebesar 1,5 triliun dolar Amerika Serikat atau sekitar 26.280 triliun rupiah. Ia mengatakan jumlah tersebut dibutuhkan untuk mempertahankan posisi Amerika Serikat sebagai militer paling efektif di dunia. Their facilities were bombed and obliterated. Their ambitions continue, and they're building a conventional shield. Gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran menjadi tidak menentu setelah Amerika Serikat menolak balasan Iran terkait proposal 14 poin yang diajukan Washington. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan balasan Iran tidak dapat diterima, sementara Iran menyatakan hanya memperjuangkan hak-haknya. Di tengah ketegangan tersebut, Donald Trump terbang ke Beijing untuk menemui Presiden Cina Xi Jinping. Facilities were bombed and obliterated. Their ambitions continue, and they're building a conventional shield. Let me try again. It's the North Korea strategy. You know this very well. The North Korea strategy was use conventional missiles to prevent anybody from challenging them so they could slow walk their way to a weapon. President Trump saw Iran at its weakest moment, took an action to ensure in a way that only the United States of America could do with our Israeli partners, yet to ensure there will have conventional shields.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Bagei mengatakan Teheran tidak akan menerima Amerika Serikat memaksakan kehendak pada Iran di tengah ketegangan yang tinggi setelah Washington menolak proposal terbaru negara itu untuk mengakhiri konflik. Dalam wawancara eksklusif dengan presenter TV Today India Gita Mohan di Teheran pada hari Senin 11 Mei, Bagei mengatakan pembicaraan membutuhkan saling memberi dan menerima, dan mengkritik Amerika Serikat karena mendorong tuntutan maksimalis. Meskipun ia menambahkan, kami akan menerima penilaian yang lebih rinci tentang situasi tersebut melalui mediator Pakistan. Komentarnya muncul setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan gencatan senjata dengan Iran dalam kondisi kritis, menyoroti betapa jauhnya perbedaan antara kedua pihak. Amerika Serikat telah mendorong diakhirinya permusuhan sebelum membahas isu-isu yang lebih luas, termasuk program nuklir Iran. Sementara Teheran menyerukan diakhirinya perang di semua lini, termasuk Lebanon, tempat sekutu Amerika Serikat, Israel memerangi militan Hizbullah yang didukung Iran. Teheran juga menuntut kompensasi atas kerusakan perang, penghentian blokade Angkatan Laut Amerika Serikat, jaminan tidak akan ada serangan lebih lanjut, dan dimulainya kembali penjualan minyak Iran. Ia memperingatkan bahwa kegagalan untuk menemukan penyelesaian damai dan melalui negosiasi hanya akan memperburuk situasi di Selat Hormuz yang katanya akan memiliki konsekuensi buruk bagi perekonomian dunia. Dengan mengatakan bahwa Amerika Serikat dan Israel harus dimintai pertanggungjawaban oleh seluruh komunitas internasional atas apa yang telah mereka mulai dan masih mereka lanjutkan. Jalur air tersebut yang dulunya mengangkut 1/5 pengiriman minyak dan gas global telah menjadi titik konflik utama dengan lalu lintas yang sangat berkurang. Iran telah menekankan kedaulatannya atas selat tersebut dan menyalahkan Washington dan Israel atas peningkatan ketegangan yang telah mengganggu pasar energi global. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengusulkan rencana ekstrim dalam konflik dengan Iran. Yakni ia ingin membuka opsi invasi darat untuk mengamankan material uranium yang diperkaya. העולם כבר מכיר את הנחישות שלנו להגן על עצמנו. להגן לא רק על עצמנו,
להגן על האנושות מפני הקנאות הברברית. Dalam pernyataannya, Netanyahu menegaskan bahwa operasi militer terhadap Iran belum selesai. ארצות הברית נושאות על גבן את הציוויליזציה המערבית כולה. Ia menilai ancaman utama yang masih tersisa adalah stok uranium yang telah diperkaya. Yang menurut Israel berpotensi digunakan untuk pengembangan senjata nuklir jika tidak dikendalikan. Netanyahu bahkan menyebut opsi masuk dan mengambil alih sebagai salah satu skenario yang mungkin dilakukan untuk memastikan material nuklir tersebut tidak lagi berada di tangan Iran. Pernyataan ini muncul di tengah eskalasi konflik yang sudah berlangsung sejak awal 2026. אני מתכבדת להזמין את כבוד ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו. Dorongan tersebut juga berkaitan dengan klaim Israel bahwa Iran masih memiliki kemampuan pengayaan uranium yang signifikan meski telah terjadi serangan militer. הגענו מוצב לעומק רצועת עזה ועד כתר החרמון. וטייסינו שולטים בשמי האזור והוכחה ניצחת לעליונות שלנו. Kondisi ini dianggap sebagai ancaman strategis yang dapat mengubah keseimbangan keamanan di Timur Tengah. העולם כבר מכיר את הנחישות שלנו להגן על עצמנו. להגן לא רק על עצמנו, להגן על האנושות מפני הקנאות הברברית. ישראל הקטנה וידידתנו הגדולה. Di sisi lain, dukungan politik dan militer dari Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump disebut memperkuat posisi Israel dalam mempertimbangkan opsi militer lanjutan. Dalam laporan yang beredar, Trump menyatakan bahwa pendekatan militer terhadap Iran telah memberikan dampak signifikan. Ia menilai sebagian besar target strategis militer Iran telah mengalami kerusakan. Akibat serangkaian serangan yang dilakukan dalam beberapa bulan terakhir oleh Amerika Serikat dan Israel. Rusia akan mengerahkan rudal nuklir strategis Sarmat barunya pada akhir tahun ini, kata Presiden Vladimir Putin pada hari Selasa 12 Mei, menggambarkannya sebagai yang paling kuat di dunia. Pengerahan rudal yang direncanakan ini yang dirancang untuk mengirimkan hulu ledak nuklir untuk menyerang target ribuan mil jauhnya di Amerika Serikat atau Eropa, menyusul bertahun-tahun kemunduran dan penundaan.
Putin dalam komentar yang disiarkan televisi mengatakan daya ledak hulu ledak tersebut lebih dari 4 kali lipat lebih besar daripada rudal setara barat manapun dan jangkauannya melebihi 35.000 kilometer. Analis keamanan Barat mengatakan Putin telah membuat klaim yang berlebihan tentang kemampuan beberapa senjata nuklir generasi baru Rusia. Bagian dari program modernisasi yang pertama kali diumumkannya pada tahun 2018. Sarmat telah mengalami kegagalan di masa lalu. Satu uji coba pada September 2024 meninggalkan kawah yang dalam di silo peluncuran menurut para ahli Barat. Televisi pemerintah menayangkan Sergei Karakayev, komandan pasukan rudal strategis Rusia, melaporkan kepada Putin tentang apa yang menurutnya merupakan uji coba peluncuran Sarmat yang sukses pada hari Selasa. Sejak dimulainya perang Ukraina pada tahun 2022, Putin telah berulang kali mengingatkan dunia tentang ukuran dan kekuatan persenjataan nuklir Rusia dalam pernyataan yang dilihat oleh Barat sebagai upaya untuk mencegahnya campur tangan terlalu kuat di pihak Ukraina. I think it's getting very close. The end of the war in Ukraine, I really think it's getting very close. Has there been any understanding between you and Putin that Russia should get the entire Donbass? Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan mempertimbangkan serangan yang lebih besar ke Teheran usai negosiasi dengan Iran kembali buntu. Trump disebut kecewa karena Iran belum juga menerima proposal yang diajukan Washington terkait penghentian konflik.
Pemerintah Iran sebelumnya meminta penghentian perang, pencabutan blokade, dan pelepasan aset mereka yang dibekukan Amerika Serikat. Di tengah kebuntuan tersebut, Trump mulai membuka opsi untuk melanjutkan operasi militer dengan skala lebih besar. Ketegangan kedua negara juga meningkat setelah Iran mengancam akan memperkaya uranium hingga 90% jika kembali diserang. It's getting very close. The end of the war in Ukraine, I really think it's getting very close. Has there been any understanding between you and Putin that Russia should get entire Donbas? Langkah itu dinilai sensitif karena kadar pengayaan tersebut mendekati tingkat untuk pengembangan senjata nuklir. Sejak perang pecah pada akhir Februari 2026, Trump beberapa kali melontarkan ancaman keras terhadap Teheran. Hubungan Washington dan Teheran kini semakin memanas di tengah situasi kawasan yang belum stabil. Gencatan senjata yang sempat disepakati juga disebut berada dalam kondisi rapuh dan mudah runtuh sewaktu-waktu. Kondisi ini memicu kekhawatiran bahwa konflik di Timur Tengah bisa berkembang menjadi lebih luas lagi. Simple. Iran cannot have a nuclear weapon. Can't have it. And if they did have it, the Middle East would be gone, Israel would be gone, and they'd hit Europe probably next. We're doing a service to the world. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pada Senin 11 Mei 2026 bahwa gencatan senjata dengan Iran kini berada dalam kondisi kritis. Setelah dirinya menolak respon Teheran terhadap proposal perdamaian dari Amerika Serikat yang disebutnya sebagai omong kosong. Penolakan cepat Trump terhadap tanggapan Iran pada Minggu 10 Mei 2026 memicu kekhawatiran bahwa konflik yang telah berlangsung selama 10 pekan itu
akan terus berlanjut dan mengganggu jalur pelayaran di Selat Hormuz. Beberapa hari setelah Washington mengajukan proposal untuk membuka kembali jalur negosiasi, Iran merilis respon yang berfokus pada penghentian perang di seluruh kawasan, termasuk di Lebanon, tempat sekutu Amerika Serikat Israel masih bertempur melawan kelompok bersenjata Hizbullah yang didukung Iran. Namun tanggapan tersebut langsung ditolak oleh Trump. Dalam respon resminya, Teheran juga menuntut kompensasi atas kerusakan akibat perang, menegaskan kedaulatannya atas Selat Hormuz, serta meminta Amerika Serikat menghentikan blokade Angkatan Laut, memberikan jaminan tidak akan ada serangan lanjutan, mencabut sanksi, dan menghapus larangan penjualan minyak Iran. Sebelumnya, Amerika Serikat mengusulkan penghentian pertempuran lebih dulu sebelum memulai pembahasan isu-isu yang lebih sensitif, termasuk program nuklir Iran. You can believe it. They think that, well, I'll get tired of this, or I'll get bored, or I'll have some pressure, but there's no pressure. There's no pressure at all. We're going to have a complete victory. We've already, in theory, had a complete victory from the military standpoint. The military, look, their Navy is dead. They had 159 ships. Right now they have 0, other than the little speedboats that go around that got taken out 8 a day by us. They have no Air Force. And if they did have it, the Middle East would be gone, Israel would be gone, and then hit Europe probably next. We're doing the service to the world. If you can believe it, then how stupid are they stupid people? They think that, well, I'll get tired of this, or I'll get bored, or I'll have some pressure, but there's no pressure. There's no pressure at all. We're going to have a complete victory. We've already, in theory, had a complete victory. The military, look, their Navy is dead. They had 159 ships. Right now they have 0, other than little speedboats that go around that got taken out 8 a day by us. They have no Air Force. Jet tempur siluman F-35 Lightning II milik Amerika Serikat dilaporkan mengirimkan sinyal darurat saat melintasi di atas Laut Oman dekat Selat Hormuz. Hal tersebut terjadi pada Minggu, 10 Mei 2026. Insiden itu langsung memicu spekulasi bahwa pesawat generasi kelima tersebut kemungkinan terkena serangan Iran. Di tengah meningkatnya ketegangan militer di kawasan Teluk.
Berdasarkan data pelacak penerbangan internasional, jet tempur generasi kelima itu memancarkan kode transponder 7700 yang merupakan sinyal universal untuk keadaan darurat umum atau general emergency. Sinyal tersebut terdeteksi saat pesawat berada di dekat wilayah Semenanjung Arab. Sebuah area yang kini menjadi zona panas akibat penutupan Selat Hormuz oleh militer Iran terhadap lalu lintas kapal-kapal yang dianggap bermusuhan. Pihak Teheran melalui media, pemerintah, dan saluran militer segera mengeklaim bahwa gangguan pada sistem F-35 tersebut bukanlah kecelakaan teknis semata. Lebih lanjut, pihak Iran memberikan indikasi bahwa status darurat jet tempur tersebut berkaitan dengan sistem pertahanan elektronik atau kinetik yang mereka miliki. Namun, hingga berita ini diturunkan, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM belum memberikan konfirmasi resmi. Mengenai apakah pesawat tersebut mengalami kegagalan mekanis atau mendapat serangan. Dalam pernyataan singkatnya, pihak militer hanya menyebutkan bahwa keselamatan awak pesawat adalah prioritas utama, dan penyelidikan terhadap status armada di kawasan tersebut sedang berlangsung secara internal.